ngapain sih kamu kerjaan susah nyarinya, giliran dapat dilepasin gitu aja, sarjana di sekolahin tinggi-tinggi, dapat kerjaan dibuang gitu aja, jadi ibu rumah tangga, ngapain pakai daster dan lain sebagainya. Bakalan banyak banget yang. Hai semuanya, di video kali ini aku mau bahas tentang resign. Nah, ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya yang bahas tentang video tutorial atau serba-serbi yang mungkin dibutuhkan oleh orang lain. Nah, di sini aku sedikit berbeda. Aku mau ngobrol santai aja, mengingat perempuan itu kan fitrahnya ngomongnya tuh kan banyak. Dan secara penelitian 20.000 kata per hari itu dikeluarkan oleh perempuan. Nah, kalau kayaknya aku kurang deh, jadi aku mau salurkan di video ini. Aku mau ngobrolin tentang resign. Nah, eh aku adalah salah satu pelaku resign itu, dan berdasarkan pengalaman aku, itu sesuatu yang nggak gampang, dan juga nggak gampang buat dipilih, dan nggak gampang buat dijalanin, dan setelahnya pun juga nggak gampang. Di sini aku nggak menyebutkan alasan aku kenapa resign dulu, karena sedikit personal. Tapi aku mau sharing aja sama kalian. Sorry aku bawa ini. Aku mau cerita aja sama kalian pengalaman aku resign. Jadi kalian juga bisa prepare lebih bagus lagi, jadi nggak stres. Ketika dia mengalami masa adaptasi itu, dia biasanya akan mengalami post power syndrome. Apa itu? Bisa di googling, post power syndrome. Jadi kondisi di mana seseorang tidak bisa menerima lepasnya kekuasaan yang pernah dia genggam dulu. Sebenarnya post power syndrome ini itu seringkali dialami oleh para pensiunan, yang mana mereka biasanya bekerja, dihormati, dilayani, tetapi ketika mereka pensiun, ya ngapa-ngapain sendiri dan udah gak dihormatin sama bawahannya lagi kan. Nah, itu sama kasusnya sama orang yang resign, mereka juga rawan banget terkena post power syndrome. Jadi untuk itu kesiapan mental adalah yang poin utama. Jadi sebelum kamu resign, kamu juga harus banyak-banyak doa sama Allah. Ya Allah, semoga keputusan ini tuh yang terbaik. Misalkan ini bukan keputusan yang terbaik buat aku, semoga dikasih jalan yang terbaik. Entah itu dibatalkan resignnya, atau dikasih kerjaan yang lebih, atau gimana. Doa terus sama Allah pokoknya. Terus, kunci penting lainnya adalah jangan pernah menyesali setiap keputusan yang kamu bikin. Jangan pernah menyesali resign. Kamu harusnya dulu aku nggak resign. Kalau aku resign ini bakal dulu tuh sekarang tuh nggak bakalan kayak gini gitu. Nggak ada. Jangan sekali-sekali kayak gitu ya. Aku ingetin. Soalnya apa? Setiap keputusan yang kamu ambil itu adalah berdasarkan ridho Allah. Asalkan kamu menyerahkan semuanya dulu ya sama Allah ya. Terus kalau kamu menginginkan untuk kerja lagi, kamu ketika masih kerja di tempat yang lama, harusnya kamu udah browsing kerjaan-kerjaan yang sekiranya kamu mau lamar nanti setelah resign. Jadi ketika kamu resign, kamu bisa langsung kerja, atau seenggaknya kamu nganggurnya nggak lama-lama. Nah, kalau kamu memutuskan setelah resign itu nggak kerja, tanamkan dalam diri kamu bahwa itu semua bukan akhir hidup kamu. Walaupun nanti setelah resign itu kamu bakalan berkurang koneksinya, berkurang teman-temannya yang dulu ketemu banyak orang setiap hari, ketemu teman-teman kantor setiap hari, ketemu orang baru setiap hari, dan ketika kamu milih resign, kamu nggak mengalami itu semua. Udah bukan berarti hidup kamu bakalan lebih buruk, enggak. Ingat ya, enggak. Intinya ketika kamu resign, kamu tuh harus mantep gitu loh. Kamu tuh harus ya iyalah ini tuh pilihan aku, jadi aku bakalan bisa ngejalaninnya. Jadi tanamkan di diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa hidup walaupun nggak kerja di bidang ini, bakalan ada mungkin rezeki yang lebih baik gitu.
Yang kedua adalah kesiapan finansial. Jadi nggak munafik juga bahwa kita itu hidup ya butuh uang. Butuh uang buat beli makan, beli baju, buat bayar listrik dan lain-lain. Kita butuh uang itu. Nah, usahain sebelum kamu resign itu tabungan kamu cukup kurang lebih ya buat hidup 6 bulan cukup lah ya. Nah, jadi kalau kamu belum nemuin pekerjaan selama itu, kamu bisa tetap survive, nggak nambah utang, dan juga nggak stres juga. Terus kalau kamu memutuskan untuk nggak bekerja lagi, mungkin kamu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga atau yang lainnya. Jadi sebelum kamu resign, kamu hemat sehemat-hematnya, kamu nabung yang banyak. Jadi setelah kamu resign, terus kamu mengalami masa adaptasi, kamu juga nggak terlalu stres banget karena nggak punya uang. Oke. Lalu kamu butuh banget dukungan dari orang-orang sekitar kamu. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa kerabat dekat yang dekat sama kamu. Tanyakan pada mereka apakah keputusan kamu itu bisa diterima oleh mereka. Jangan sampai terjadi perdebatan setelah kamu resign. Ngapain sih kamu resign? Kamu kan udah kerja enak dan sebagainya. Jelasin kenapa kamu pengen resign, kenapa kamu harus resign. Jadi biar hubungan di keluarga juga lebih bagus. Nanti pas cari resign pun kamu juga mendapatkan dukungan secara moral dari orang-orang yang kamu cintai. Aku memotivasi kalian buat resign enggak. Jadi aku tuh pengen cuman sharing sama kalian. Kalau kalian misalkan kalian harus memilih untuk resign, jadi tuh kalian tuh harus tahu konsekuensinya tuh kayak apa. Jadi kalian harus mempersiapkan apanya gitu. Jadi biar nggak stres, biar otak tetap waras, hati tetap waras, kehidupan tetap normal. Udah nih ya, ini tetangga aku udah mulai dangdutan dan aku tuh nggak pakai clip on, jadi suaranya aku takutnya bakalan masuk di video aku yang masih amatir ini. Jadi aku mohon buat kalian pejuang resign di sana, banyak-banyak doa biar dikasih jalan. Gini aja, semoga video yang Anafaida ini bisa sedikit berfaedah buat kalian yang dilanda kebingungan, aku tuh mau resign enggak, aku tuh nanti kalau resign gimana. Udah pokoknya semoga yang aku share tadi sedikit bermanfaat buat kalian. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel aku semakin berkembang dan naik kelas. Oke?